Halo, selamat sore, gengs. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Selamat datang di lapaknya Dokter Tanpa Stigma. Sore hari ini, mudah-mudahan kalian bisa bergabung bersama saya, keceriaan yang sama di malam minggu ini. Karena sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang spesial. Beliau adalah sahabat lama. Beliau itu teman satu angkatan waktu saya kuliah dulu. Dan setelah lulus kuliah sebenarnya gak pernah kontak lagi, tetapi kita berteman di FB. Jadi setelah memantau Facebooknya, saya mengetahui bahwa wah, selama kita nggak kontak ini, prestasi beliau ini ternyata sampai ke mancanegara, saudara-saudara. Jadi saya benar-benar merasa sangat senang, sangat terhormat, sangat tersanjung sore ini bisa ngobrol-ngobrol bersama beliau. Beliau mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang luar biasa sibuk sekali. Beliau mau menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol bersama kita, sharing-sharing pengalamannya beliau tentang bagaimana sih peran-peran dari perempuan, terutama dalam konteks ini sebagai tenaga medis ya, peran di keluarga, peran di masyarakat, peran dalam pembangunan, dalam lingkungan. Nah, kita akan uh, ngobrol lebih lanjut bersama beliau ini. Nah, mungkin ada yang ngerasa aneh, kenapa jamnya jam 5 banget ya Instagram live-nya. Ini karena beliaunya ini bergabung bersama kita dari Jepang, saudara-saudara. Jadi ada selisih waktu antara di sini dengan di sana, dan ini adalah waktu paling nyaman yang beliau bisa luangkan untuk kita, karena beliau ini selain sangat sibuk juga masih mengurus 2 orang anaknya. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung undang beliau ya untuk bergabung bersama kita. Beliaunya memperkenalkan diri sendiri juga ya. Saya lihat ada suaminya juga nonton bergabung malam hari ini. Selamat sore Ika. Sandra, Selamat sore di Indonesia, kalau di Jepang malam ya udah ya. ya jam 7. Jam 7 udah lewat maghrib. Ah, Ika, suara saya kedengaran jelas apa enggak? jelas. Ada kedengaran mantul-mantul gimana? Iya, ada Eko. Oh, ada echo. Coba aku cabut. Teman-teman yang join, eh, silahkan memberitahu ya kalau ada yang nggak nyaman dengan suaranya. Ini apakah lebih baik? Mhm. Udah lebih baik ya. Hmm. Oke, Ika apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, senang banget ya Ika ya. Akhirnya kita nggak bisa bertemu secara langsung sih, tapi online kayak gini udah seneng banget ya. Ya, alhamdulillah. Setelah sekian lama kita nggak berkontak, ternyata kamu sudah kesana kemari ke internasional, saudara-saudara. Ika, Hmm. aku tadi cuma kasih pengantar sedikit doang, perkenalan tentang dirimu. Kamu boleh memperkenalkan diri sendiri nggak untuk teman-teman yang nonton sore hari ini? Ya, tapi kayaknya perkenalannya itu agak berlebihan ya kalau menurutku. Eh, aku padahal belum Ya, karena menjelaskan soal prestasi-prestasimu loh, itu berlebihannya di mana loh? enggak Hmm, sih. Ya, kalau menurut saya sih ya masih banyak yang jauh jauh jauh. Ya, ya jauh lebih itu masih banyak. Kalau aku sih ya masih merintis ya, masih jauh, jalannya masih panjang. Ya, ya jadi tapi kalau saya dibanding, ini teman eh, teman satu angkatannya Sandra. Kami masuk di program pendidikan dokter di SK UNER tahun 2005. Kami lulus 2010. Setelah itu aku internship. Ya, Sandra juga internship. Terus terus aku mulai studi master 2014, selesai 2016, terus
mulai Studi 2018. master di mana? Aku studi master di imunologi program di Harvard Medical School selama 2 tahun. Setelah itu lanjut PhD program di Chiba University mulai April 2018 sampai sekarang. Jadi sekarang masih di Chiba University ya? Betul sekali. Sekarang di rumah sih sebetulnya. No, iya. Maksudnya sekarang sedang aktif belajar di Chiba Ya, ya, University. ya, betul sekali Sandra. Nah, iya gitu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu teman yang luar biasa kalau dibandingkan sama diriku ini apalah, ya kan? Nah, oke, Orang itu punya pathway-nya sendiri-sendiri. Dan semua pasti betul, berusaha berkontribusi supaya kita punya betul. kehidupan yang lebih baik. Betul, itu kan belum apa-apa udah keluar quote of the day-nya teman-teman. Nah, nanti akan bertebaran quote of the day karena beliau ini luar biasa ya karena memang dari zaman kuliah itu sebenarnya eh, ya kamu sudah luar biasa lah karena kan nilaimu selalu bagus ya kan. Jadi aku sebenarnya nggak heran dengan prestasimu bisa ngambil master dan sekarang PhD candidate itu aku nggak heran sama sekali sebenarnya. Ika bersama dengan suamimu berdua-dua itu luar biasa. Jadi aku sebenarnya eh, tidak kaget. Cuma sore ini aku pengen ngobrol lebih lanjut supaya teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa terinspirasi dari pengalamanmu, kisah hidupmu. Oke, mungkin Boleh, Ika boleh. kamu boleh ceritain dulu waktu kamu masuk di Harvard itu untuk ngambil sekolah master itu sebenarnya apa? Latar belakangmu itu apa? Apakah memang itu sudah yang kamu cita-citakan dari lama atau itu apa dorongan dari suamimu kah? Karena beliau sudah duluan kan? Nanti yang memaksakan, ayo kamu ikut aku ke sana gitu. Gimana ceritanya sebenarnya? Ya, kalau menurutku ya, cita-cita, keinginan itu adalah hal yang dinamis. Nah, seiring dengan pengalaman kita, dengan wawasan kita, cita-cita itu bisa berkembang. Jadi kalau ditanya apakah dari dulu sejak lama kamu ingin seperti itu, jawabannya enggak. Hmm. Kalau Ika, kupikir maaf, sekarang ya, kamu dengar suara balik ya? enggak, Oh enggak, lancar ya? enggak, Suara lancar ya? lancar. Oke sip, Hmm, yuk. hmm. Hmm. Ya, kalau kupikir sekarang ya, mungkin ketika aku masih kecil, aku itu nggak punya cita-cita, Sandra. Iya toh, masa toh, iya iya iya. Oke oke lanjut dulu. Maksudnya ya aku sekolah, ya aku memberikan 100%, tapi saat itu aku nggak tahu ya mau jadi apa, mau gimana. Terus ketika Hmm, SMA, ketika SMA, menurut penilaianku, dokter itu adalah suatu profesi yang dia bisa membantu orang secara langsung dan bisa mengaplikasikan apa yang dia pelajari di bangku kuliah untuk membantu sesama maksudnya. Jadi saat itu aku ingin jadi dokter. Seperti itu. itu aja ya, Kemudian sederhananya tuh kamu sederhana, cuma mau jadi sederhana. dokter sebenarnya. Ya, aku kayaknya bukan orang yang terlalu complicated gitu. Kemudian setelah ya akhirnya kita masuk ke FK UNER, ya beberapa tahun lulus. Mungkin awalnya aku ingin ya seperti kebanyakan dokter pada umumnya melanjutkan program spesialis atau PTT untuk kemudian lanjut program spesialis. Tapi ketika internship, aku internship di Kabupaten Sampang di Pulau Madura. Di sana itu ya aku menemukan banyak disparitas dalam hal sosioekonomi, pendidikan, kesehatan terutama. Nah, akhirnya di sana itu aku jadi ingin melakukan sesuatu yang nggak pernah aku bayangkan dahulu. Aku ingin bisa berkontribusi
dalam bidang riset kesehatan. Tepatnya apa tuh yang kamu perhatikan selama kamu internship itu, disparitas apa aja yang kamu amati, ke kejadian-kejadian apa, ada pengalaman apa yang membuat kamu terinspirasi kayak gitu? Jadi ini wilayahnya masih masuk Pulau Jawa, masih masuk Provinsi Jawa Timur, tapi kehidupan yang ada di sana itu mungkin kehidupan yang kita rasakan puluhan tahun yang lalu, bukan di saat sekarang, saat ini. Jadi saat itu listrik, oh ini ada di pulau yang lain, masih dalam wilayah internshipku saat itu. Jadi listrik itu hanya ada setengah hari, dan itu pun tidak semua wilayah pulau tersebut mendapat akses listrik. Ini padahal masih di sama-sama Provinsi Jawa ya, Provinsi Jawa Timur ya. Di luar itu ya bisa dibayangkan bagaimana kondisi pendidikannya, kemudian kesehatannya, ya pasti sangat tidak memadai. Ya ada pasien-pasien yang menjadi pasien-pasien infeksi dia MDR-TB ya karena nggak ada akses. Aksesnya sulit. Ya masalah klasik sebetulnya. Masalah klasik yang pasti banyak di wilayah lain di Indonesia. Ya masalahnya klasik, tapi kok klasiknya dari dulu ya gitu-gitu aja gitu, kayak gak ada kemajuan gitu. Ya kok klasiknya itu kayak mau dipertahankan gitu loh, rasa-rasanya ya. Karena sama yang kamu amati itu kejadian di Madura itu pun aku amati waktu aku bekerja merantau di Papua Barat, di Nusa Tenggara gitu kan ya. Tapi mungkin kalau misalkan di area-area itu mungkin wajar ya, karena jauh daripada Pulau Jawa. Ya? Wajar. Nggak, maksudnya kita bisa memahami kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau ini yang kamu sampaikan bahwa ini terjadi bahkan di sampingnya Pulau Jawa, sebelahnya banget, ternyata masih seperti itu kan ngenes banget gitu loh, istilahnya kan memprihatinkan banget gitu. Nah terus waktu itu inspirasimu seperti apa? Yang gejolak di hatimu itu, terus kamu mau berbuat apa? Aku itu sampai mengarahkan ke kamu bisa mengambil gelar master dan sampai sekarang ini loh. Ya, aku itu pengen bisa berkontribusi di bidang yang menurut pengetahuanku saat itu nggak banyak orang di dalamnya. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang aku tidak punya banyak exposure. Aku nggak pernah melakukan penelitian, apalagi basic science, saat kita masih jadi mahasiswa FK. Tapi aku merasa itu mungkin sesuatu yang impactful nantinya. Yang mungkin imunologi impactnya bisa nantinya akan lebih besar. Jadi kamu memilih jurusan imunologi ya, karena berangkat dari situ ya. Nah, setelah selesai internship, ya aku pengen jadi saintis gitu ceritanya. Nah, jadi aku cari-cari info tentang sekolah, tentang funding, tentang scholarship-nya. Gimana sih sekolah? Intinya aku pengen punya pendidikan formal yang akan menunjang keinginan jangka panjangku nantinya. Tapi harus banget di Harvard gitu, Ika, atau gimana sih waktu itu ceritanya? jadi apa nggak bisa di tempat lain gitu loh, yang di Indonesia aja gitu, apa gimana? Jadi selesai internship, aku mulai mulai mempersiapkan diri untuk bisa dapat pendidikan formal yang kuinginkan. Jadi mulai melengkapi kelengkapan kalau kita mau sekolah di luar. Dan jadi kamu memang sudah mau mentargetkan harus di luar negeri ya?
Ya, aku pinginnya sih ingin belajar di tempat yang bisa mengakselerasi skill dan pengetahuanku. Oke, oke. Mm-mm. Ya, karena ya kita cuma hidup sekali ya, Sandra. Jadi ya aku Benar. ingin mencoba sesuatu yang ya yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Jadi kamu memang pertama mencoba itu langsung mencobanya Harvard ya, di ultimate Eh, gitu ya? enggak. Apa Jadi gimana? aku mendaftar. Jadi aku buat list beberapa program di beberapa sekolah yang ingin ku masuki. Awalnya aku daftar di universitas yang lain. Uh, ini universitas juga rankingnya bagus banget menurutku sih saat Hmm. itu. Jadi aku daftar di John Hopkins untuk Hmm. program serupa, master imunologi. Hmm. Saat itu sih ya alhamdulillah keterima. Hmm. Cuman waktu itu aku nggak dapat funding. Oh. Mm-mm. Aku Hmm. nggak dapat funding. Aku cari daftar beberapa scholarship, nggak ada yang nyantol. Terus akhirnya aku jadi principal candidate-nya Fulbright, Hmm. Fulbright Scholarship. Terus saat itu aku juga daftar ke program masternya Harvard dan keterima di Hmm. sana. Jadi kulanjutkan yang di Harvard. Nah, waktu itu kan waktu kamu mulai proses mendaftar bahkan sampai keterima untuk beasiswa segala itu kan kamu sudah menikah ya waktu itu ya? Sudah ada anak atau belum ya? Nah, itu waktu itu dinamikamu, komunikasimu dengan suamimu gimana, dengan keluargamu Mhm. gimana? Apakah ada yang menentang, ada yang keberatan, atau support-support aja, dan supportnya seperti apa? Untuk kehidupan pribadi ya. Jadi aku nikah Mei 2013. Hmm. Mei 2013 terus suamiku sekolah dulu. Eh, Mungkin akhir Juli 2013 suamiku berangkat untuk sekolah. Oh, Saat itu berarti aku baru banget habis nikah dia langsung berangkat ya? iya aku hamil mungkin beberapa bulan ya, 20 ya gitu. Ya, Hmm. aku sedang hamil muda gitu. Ya mungkin 1-2 bulan gitu. Eh, ya, ya suamiku sih mendukung ya. Aku juga ingin bisa segera berangkat sekolah supaya bisa ketemu juga. Hmm. 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 Kalau keluarga sih nggak ada yang menentang, alhamdulillah. Jadi waktu itu memang kondisinya suamimu udah berangkat duluan ya. Terus ya ini salah satu upayamu untuk tetap bareng sama suamimu gitu ya. Alhamdulillahnya sih suamiku kan dapat sekolah itu di Boston, di kota yang sama, di tempatnya Harvard Medical School. Jadi itu juga salah satu alasan yang kuat yang membuat ya aku Hmm. harus berani daftar ke Harvard Dan harus dapat ya. dan harus Iya apa enggak? dapat. Harus Uh-uh. dapat. Harus dapat. Ya walaupun aku nggak pernah daftar ke sana sebelumnya, tapi mungkin ya kita ini nggak akan pernah tahu kita itu bisa apa enggak kalau kita nggak pernah coba. Mm-mm, benar. Jadi kadang itu yang membatasi diri kita sendiri mungkin ya pikiran kita sendiri. Ya, waktu itu Kadang. kan kamu sudah dalam kondisi hamil ya waktu mau Mhm, berangkat itu ya. mhm. Itu apa kamu nggak ada kekhawatiran gimana gitu? Aduh nanti berarti bakal melahirkan di sana nih di tengah-tengah aku program pendidikan gitu. Kira-kira bakal repot gimana? Suasana nggak akan ada yang bisa bantu. Di sana kan nggak ada yang bisa bantu. Tuh kan nggak ada Mhm, keluarga di sana kan? mhm, mhm. Atau gimana situasinya waktu itu kekhawatiranmu apa? Jadi aku itu melahirkan anak pertama sebelum aku berangkat. Oh, Aku sekolah itu akhir Agustus nah, tapi 2014. kamu berarti membawa anakmu ke sana.
Aku membawa Nah anakku yang ini, saat itu masih 7 bulan. nah ini. Kamu apa enggak khawatir gitu, apa enggak takut gini? Aku mesti gimana di negeri orang? Ya, kamu sudah pernah ke Amerika belum sih sebelumnya? Aku itu adalah perjalanan pertamaku ke luar negeri. Ya, iya kan? Iya kan? Aku harus merawat anakku, ini adalah cita-citaku, maksudnya aku harus sambil sekolah, aku di negeri orang, nggak ada yang bantu. Kira-kira kamu khawatir apa enggak? Ya, kekhawatiran itu pasti ada ya, Sandra. Tapi aku sama suami berusaha untuk meminimalisir apa ya, eh, kayak masalah-masalah yang mungkin akan kami hadapi ke depan. Jadi, Nah itu gimana caranya eh, tuh? Triknya ya gimana? suamiku saat itu kan dia sudah di Boston. Dia mulai cari daycare, tempat penitipan anak, yang kira-kira terjangkau untuk kami. Jadi anak bisa dititipkan di daycare sambil kami bisa sekolah. Iya, karena biaya yang ditanggung sama beasiswa kan hanya biaya pendidikan kalian ya. Biaya anak kan nggak ditanggung sama beasiswa ya. Ya, itu jadi biasanya beasiswa itu macam-macam. Ada yang Hmm. dia bisa cover tuition fee-nya full, terus ada living cost-nya juga. Ada yang ya mungkin dia cuma cover tuition fee-nya aja atau dikasih living cost-nya aja. Jadi kalau mau kalau mau sekolah di luar, menurut saya ya harus paham betul kira-kira untuk kehidupannya itu berapa banyak yang diperlukan, biaya untuk sekolahnya berapa banyak, kemudian beasiswa yang kita apply ini apakah bisa mengcover semuanya, apabila kita membawa keluarga apakah cukup. Nah, itu harus diperhitungkan dengan teliti menurut saya. Karena ya mungkin nggak punya uang di negeri sendiri itu susah ya. Apalagi kalau di luar, ya kita kalau terlunta-lunta itu akan sangat sulit. Nah, Jadi aku ketika mau uh, uh, coba uh, kamu mungkin bisa sharing waktu itu support antian suamimu itu uh, seberapa besar kamu rasakan untuk gimana ya, mendukung ya pendidikanmu juga, tetapi juga sama-sama untuk merawat anak di negeri orang gitu dengan segala tantangan dan keterbatasan gitu. jadi tahun kedua itu uh, aku mulai aku mulai kuliah, berarti kan suamiku itu sudah tahun kedua. Hmm. Karena dia 1 tahun lebih awal. Nah, tahun keduanya dia ini sudah nggak ada course, jadi uh, bukan hanya, ya hanya menyelesaikan proyek penelitiannya. Jadi waktunya lebih fleksibel. Ya, alhamdulillahnya profesornya itu um, membolehkan dia untuk lebih fleksibel waktunya. Jadi ketika aku harus Hmm. kuliah, oh ya ada peristiwa yang menyebabkan anakku ini yang pertama nggak bisa masuk di daycare akhirnya setelah beberapa lama. Hmm. Ya, nanti akan Hmm. kuceritakan. Jadi uh, setelah itu, jadi saat aku harus kuliah, aku biasanya kuliahnya pagi sampai sore. Itu suamiku uh, ya yang mengasuh anakku. Jaga. Dan setelah aku kembali, suamiku ke lab untuk ya menyelesaikan proyek penelitiannya. Jadi benar-benar kompak ya, kerjasama ya, gotong royong. Ya, karena kan ya kita berkomitmen untuk ya anak itu kan bukan cuma tanggung jawab istri atau suaminya saja. Benar-benar. Nah, Nah, habis itu kamu ada anak kedua. iya. Jadi tahun Anak Esther. keduaku, Jadi anak kedua ini masih di Amerika ya? jadi di tahun Gimana kedua itu ceritanya? uh, di liburan summer, jadi setelah selesai tahun pertama, kan ada liburan summer biasanya, summer summer vacation 3 bulan ini. Hmm. Nah, selama summer vacation 3 bulan ini aku melahirkan anak Mm-mm. keduaku. Itu direncanakan ya? Uh, Sebenarnya sih
nggak direncanakan ya. Oke, Tapi mohon tapi maaf. tapi menurutku Oke. ya, menurutku di luar kehamilan itu direncanakan atau tidak direncanakan, ya anak itu ya anugerah, Benar, sesuatu yang benar. patut untuk disyukuri. Mm-mm, mm-mm. Terus gimana waktu itu, pengalamanmu gimana waktu, apa, wah anak kedua nih sementara pendidikan belum selesai, berarti juga akan ada tambahan biaya harus keluar. Kamu dan suami gimana mengatasi itu? Kalau untuk manajemen schedule time manajemennya ya hampir sama. Kalau biaya sih nggak terlalu signifikan tambahannya, Mm-mm. karena anak Nah, juga tapi belum sekolah. mm-mm. Oh ya, Tapi dan habis di itu kan banyak dan di banyak tempat itu pada umumnya public school itu gratis, tidak berbayar. jadi lumayan terbantu dengan itu ya. Mm-mm. Nah, tapi selanjutnya kamu pindah ke Jepang, Ika. Mm-mm. Itu kan satu negara baru lagi ya. Kamu kan juga Mm-mm. belum pernah ke Jepang. Dan itu kamu rasakan seperti apa pengalaman? Dengan membawa dua orang anak, pindah lagi ke negeri orang, tantangannya seperti apa? Jadi memang di awal eh, aku sama suami punya komitmen untuk bisa sekolah lagi di jenjang yang lebih Lebih tinggi. tinggi lagi ya? Ha, ha, ya untuk mengejar mimpi kami. Nah, kami ingin ketika kami sekolah, anak-anak ini juga punya lingkungan yang baik untuk mereka tumbuh. Ketika kami sekolah, kami bisa membawa kedua anak kami. Jadi kami cari tempat. Pertama, kami cari ya, kami cari negara Mm-mm. yang memungkinkan anak-anak untuk bisa ikut di negara Hmm. yang support sistemnya bagus. Salah satunya yang mempunyai daycare yang affordable. Affordable untuk saat itu dua anak ya. Jadi Nah, waktu itu memang untuk kalian mempertimbangkan mengejar cita-cita kalian itu anak sebagai salah satu faktor pertimbangan ya, utama bahkan betul ya. sekali. Utama banget Mm-mm. karena ya ya kami nggak ingin hidup terpisah dengan anak-anak kami. Hmm. Ya karena Mm-mm. Jadi masa studi pilihannya doktoral Jepang itu ya kan waktu juga itu ya. panjang. Ya salah satu pilihannya ya, ya di Jepang. Karena menurut kami saat itu ya support sistemnya bagus. Maksudnya daycare-nya Mm-mm. affordable eh, dan relatif aman. Mm-mm. Mm-mm. Sekarang kamu udah berapa lama ya Ika di Jepang? Aku start di sini akhir 2017. Oh, udah mau tiga tahun lah ya. Ya, hampir 3 tahun. Tapi start program Mm-mm. doktoralnya baru April 2018. Mm. Yang kamu rasakan berbeda antara di Amerika dengan di Jepang gimana? Ada hambatan-hambatan nggak kamu rasa di antara kedua negara itu? Yang beda apa sebenarnya? Mungkin kalau terkait sistem pendidikan, menurutku sih, kalau di US orangnya cenderung lebih terbuka ya, Hmm. cenderung Dalam lebih hal apa terbuka, itu? ya banyak hal. Jadi orang bisa ngomongin tentang science dalam suasana yang lebih casual, sambil makan siang gitu. Orang nggak kenal bisa saling ngobrol ya, ketika makan siang. Tapi kalau di sini mungkin ya lebih sulit. Hmm. Mm. Dalam Kalau hal untuk anak hmm, gimana? Suasana yang untuk anak-anak terasa berbedanya gimana?
Kalau dulu waktu di US, anakku masih kecil sekali, Sandra. Jadi mereka belum sekolah. Kalau di Hmm. sini, anak yang pertama sekarang sudah masuk sekolah dasar. Anak Hmm. yang kedua di apa ya, kayak kayak TK gitu, semacam TK. Hmm. Dan menurutku sih eh, sistemnya baik sih, mengajarkan anak-anak untuk punya manner yang bagus, untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, untuk mandiri. Hmm. Hmm. Nah, dan Nah, yang penting menurutmu sih Ika, relatif aman. iya, kalau Jepang itu kayaknya terkenal itu ya, kayaknya anak-anak tuh bisa jalan sendiri ke stasiun gitu, nggak dituntun sama orang tuanya gitu, terus berangkat sekolah sendiri. Mungkin kalau di Indonesia tuh udah ngeri banget ya. Ya, kalau di sini memang memang biasanya anak-anak SD itu mulai SD mereka sudah berangkat sekolah sendiri. Dan memang lingkungannya sangat kondusif ya, aman ya. Ya, dan di setiap dan sekolahnya mungkin hanya ya bisa ditempuh dengan jalan kaki yang jelas. Oh, oke. Jadi di setiap Nah, daerah itu ada sekolah-sekolah SD. Dan biasanya kita hmm, mendaftar untuk sekolah yang paling dekat dengan rumah. kayak sistem zonasi gitu ya. Kalau Iya, di betul Indonesia sekali sekarang Sandra, betul. lagi ribet soal sistem zonasi ini nih. Kemarin sempat rame di Iya, Indonesia. tapi bedanya kan kalau di sini sudah sejak dulu itu ada. Jadi cenderung mungkin kualitasnya dan kualitas dalam banyak hal itu cenderung lebih merata antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Konteksnya Nah, public school ya. Ika, aku mau eh, diskusi lebih lanjut sama ke kamu ini berdasarkan pengalaman kamu bersekolah dan apa ya istilahnya bangun keluarga di dua negara yang berbeda. Yang bisa kamu refleksikan dari pengalamanmu sebenarnya seberapa penting untuk perempuan itu mengejar cita-cita sampai sejauh itu gitu atau setinggi itu gitu. Menurutku ya, kalau di keluarga, keluarga itu kan awalnya ada suami sama istrinya. Mm-mm. Setelah itu mungkin bisa ada anak-anaknya. Ya, kalau kita apa ya, ya anak itu kan anugerah. Kalau bisa itu bukan menjadi faktor yang menghalangi kita untuk mengaktualisasi diri kita sendiri. Ya, karena pada dasarnya ya setiap orang itu mungkin juga ingin berkontribusi, ingin apa ya mengoptimalisasi potensi dirinya agar dia bisa berkontribusi banyak di dalam komunitas. Tapi permasalahannya itu ya Ika, kalau untuk banyak perempuan Indonesia, mereka itu banyak kepentoknya, akhirnya istilahnya mandek ya, nggak berani untuk mengejar cita-cita mereka sampai jauh, sampai tinggi gitu. Apalagi kalau mereka sudah menikah, sudah punya anak gitu, mereka akan mendapat istilahnya tekanan ya, tekanan sosial gitu. Seakan-akan, ya kok kamu sampai jauh-jauh kayak gitu gitu. Lalu yang ngurusin anakmu siapa? Yang ngurusin suamimu siapa? Kalau kamu sesibuk itu gitu, kamu pasti nggak ada waktu. Jadi ada tekanan-tekanan sosial seakan-akan ya ibu yang baik, istri yang baik itu ya harusnya full time di rumah mengurus anak dan suami, mengurus rumah gitu. Jadi seakan-akan sudah dihalangi, dan seharusnya eh, sudah tidak ada lagi itu untuk tidak terpikir harusnya untuk mengejar cita-cita apalagi sampai jauh-jauh dan setinggi itu gitu. Menurut pandanganmu gimana? Jadi itu kayak misalkan kita mau sekolah yang tinggi, kita mau punya karir yang bagus, mungkin kadang masih ada kayak guilty feeling gitu.
guilty Mm-mm. feeling kalau oh ya keluargamu itu terabaikan. Mm-mm. Nah, untuk bisa dan itu nggak cuma dirasakan perempuan Indonesia aja, Sandra. Dimanapun ya, kalau menurutku seperti itu. Karena Hmm. nature-nya Hmm. nature-nya ibu itu ya ingin nursing anaknya. Mm-mm. Mm-mm. Waktu itu kamu ada perasaan seperti itu juga, atau ada selentingan gitu yang mengarah ke kamu soal seperti itu, seakan-akan kayak, oh, kok kamu ngurusin cita-citamu aja gitu, yang ngurusin anak siapa? Ada Hmm. perasaan bersalah nggak? Kalau keluargaku sih aku nggak pernah dengar ya. Kalau orang yang lain ya karena dia bukan keluargaku, Gak ya usah udah. dipeduliin. Iya. Iya. Dia misalkan kamu ada sesuatu hal, suatu masalah, orangnya kan cuma bisa komen. Apakah mereka akan membantumu? Gitu. Ya kadang ignoring itu penting. Jadi Menurutku. membatasi siapa-siapa aja yang penting di dalam kehidupan kita, dan ya orang-orang itu aja yang perlu kita mintai pendapat ya, Ya, pertimbangannya ya. suggestionnya siapa yang matters dan siapa yang nggak matters. Heeh, heeh. Iya. Ya, Jadi tapi sebenarnya tetap ya, tapi tetap untuk karena pasti kan eh, banyak banyak tantangannya ya, banyak kendalanya. anak. Kalau peran kita ini sudah bertambah jadi ibu, jadi perlu support system yang kuat itu perlu. Punya Jadi itu partner yang bisa mengerti, yang mendukung, yang mau berbagi peran, mau berbagi tanggung jawab, itu penting. Dan itu adalah hal yang ya harus dan harus ada support system yang kuat. Salah satunya itu ya kayak adanya tempat penitipan anak yang affordable, yang memadai, yang aman. Jadi ketika kita bekerja atau kita sekolah atau apapun yang kita lakukan di luar rumah, itu kita itu merasa merasa aman karena anak-anak kita aman. Jadi kita bisa perform yang paling baik, nggak setengah-setengah. dan dan untuk membangun support sistemnya itu ya harus bersama pasangan ya. Jadi nggak sendirian juga berusaha mencari-cari support system itu ya. Support system itu dalam rangka seperti jadi kamu tidak menelantarkan anakmu juga, tetapi sekaligus juga kamu bisa 100% untuk mengejar cita-citamu. Gitu ya kira-kira. Ya, support system yang ku maksud di sini ini di luar institusi keluarga kita. Jadi semacam Hmm. support system yang disediakan oleh pemerintah untuk bisa mengaktualisasi ya warga negaranya yang perempuan. Hmm. Yang memungkinkan untuk perempuan itu bisa tetap bekerja, bisa berkarya, atau bisa kembali bekerja setelah punya anak atau setelah pos yang lama. Tapi mungkin aku nggak tahu ya. Mungkin kalau di Indonesia ya agak sulit ya jadinya. Iya, Ika, kamu udah ngomongin pemerintah, aku padahal baru ngomongin keluarga loh. Oh enggak, ini maksudku di beberapa daerah, beberapa Mm-mm. region itu adalah upaya yang dilakukan pemerintah supaya warga negaranya yang perempuan itu bisa kembali bekerja. Mm-mm. Aku Mm-mm. memberi contoh di sini aja ya. Di Jepang, pada umumnya di usia yang biasanya produktif, di usia akhir 20-an atau awal 30, banyak ibu-ibu ketika dia punya anak, dia berhenti bekerja. Mm-mm. Sama di Indonesia juga gitu kan. Dia berhenti bekerja ketika anaknya sudah besar,
besar itu maksudnya kayaknya sudah mulai usia SD gitu. Nah, dia akan kembali bekerja karena anaknya sudah bisa lebih mandiri. Nah, pemerintah di sini sejak beberapa tahun yang lalu itu berusaha meningkatkan jumlah daycare, terutama untuk anak-anak usia di bawah 3 tahun. Tujuannya apa? Supaya para perempuan itu bisa lebih cepat kembali bekerja. Jadi ada loh effortnya pemerintah untuk ya untuk bisa membuat ya perempuan itu bisa bekerja lagi. Jadi seperti menstimulasi ya, pemerintah itu sampai memikirkan seperti itu gitu. Artinya pemerintah memikirkan sebenarnya tantangan paling besar dari perempuan harus berhenti bekerja itu apa, dan ternyata ditemukan tantangan terbesarnya itu adalah anak ya. Jadi, nah pemerintah berusaha menyediakan solusi gitu untuk ibu-ibu ini berupa daycare ya. Dan untuk mungkin di tempat yang lain, ini aku belum pernah ke sana, tapi aku pernah baca. Seperti di negara-negara Skandinavia. Negara-negara Skandinavia ini negara-negara yang punya gender gap rank paling tinggi. Jadi mereka cenderung lebih setara. Jadi di sana ada namanya itu parental leave. Parental leave itu disediakan sampai 18 bulan. Baik untuk ini untuk ayah dan ibunya. 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Dan ini paid leave, bukan unpaid leave. Wow. Jadi orang itu, ya mungkin mereka menyadari ya, anak itu adalah aset yang utama. Dan itu harus dididik, diasuh oleh kedua orang tuanya, nggak cuma ibunya. Dan apalagi kalau biasanya habis melahirkan ada beberapa perempuan itu bisa jatuh ke postpartum depression dan lain-lain. Jadi adanya suami itu bisa sangat mengurangi ya menurutku mengurangi chance burnout-nya si ibu biar nggak jatuh ke depresi mungkin. Benar-benar. Jadi itu yang kamu sebutin tadi itu contoh-contoh di negara-negara lain itu pemerintah sampai berkontribusi segitu besarnya, istilahnya kan kalau seperti negara Skandinavia itu kan berarti mereka menyediakan dana yang sangat besar sekali ya supaya warganya itu bisa cuti selama 18 bulan, istilahnya tidak Total. produktif di perusahaannya tapi tetap dibayar gitu kan, itu kan butuh dana yang sangat besar gitu. Tetapi jangka panjangnya kan artinya anak-anak itu betul-betul di masa-masa golden periodnya itu dirawat oleh kedua orang tuanya secara full gitu, artinya Ya, perhatiannya tidak secara terbelah optimal gitu. antara tidak terbelah dengan pekerjaan atau studi dari orang tuanya. Nah, menurutmu kalau kondisinya di perempuan Indonesia masih di sebelah mana nih kita posisinya itu? Eh, Istilahnya apa ya? Bebannya dan pemerintah kita itu masih masih seperti apa menurut? Kalau konteks yang luas, mungkin Indonesia itu kan salah satu negara yang pernah punya presiden perempuan. Ini menurutku suatu nggak semua negara itu pernah punya presiden perempuan, Sandra. Bahkan Betul. United States of America Belum. belum pernah punya presiden perempuan. Even vice president yang perempuan. Benar, benar, benar. Dan mungkin untuk beberapa posisi seperti menteri atau puncak kepemimpinan dalam pengambilan kebijakan yang besar itu juga sudah mulai diisi oleh perempuan. Cuman mungkin dalam proporsinya masih jauh, masih harus ditingkatkan. Di Gender Gap Report tahun 2020, Indonesia itu ranking 83 dari 153 negara.
Itu Mm, masih mm, jauh mm. di bawah Filipina. Filipina Hmm. itu ranking 16. Oh, really? Uh, Oke, ya, 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 ya. Ini indikatornya Filipina apa aja ya ini? Gender report ini? Gender Report ini indikatornya hmm, sektor sosioekonomi, sektor edukasi, terus health sector, sama yang terakhir political empowerment. Padahal sama-sama Asia Tenggara kita ya, dengan Filipina. Filipina, Singapura, Thailand itu masih jauh di atas Indonesia. Mm-mm. Nah, kalau Sebetulnya mungkin secara mm, mungkin ada banyak upaya ya yang dilakukan, tapi mungkin hasilnya masih masih belum belum. selalu optimal. Kalau Sandra lihat di jadi uh, ada kuota minimal jumlah calon legislatif yang didaftarkan di daftar calon tetap itu 30% harus perempuan. Tapi kenyataannya mm, yang terpilih itu tidak pernah sampai 30%. Sebenarnya untuk kuotanya aja agak kurang adil ya. Kenapa cuma 30% ya? Kenapa standarnya harus 30? Kenapa tidak 50%? Ya, tapi menurutku sebetulnya itu awal yang bagus ya. Di Tetap harus negara-negara dihargai ya. Skandinavia awalnya juga seperti itu. Jadi mereka membuat kuota. Tapi kuota ini dipaksakan untuk bisa diisi. Awalnya, Hmm, awalnya. hmm, Tapi setelah waktu berjalan, akhirnya yang mengisi ini benar-benar orang yang capable. Jadi mungkin sistem hmm, itu kadang harus by design ya. Sesuatu yang iya. dipaksakan dahulu. Ya, Hmm, hmm, untuk tujuan yang baik. iya. Jadi, tapi kalau menurutmu sebenarnya untuk kebijakan-kebijakan di Indonesia sudah bisa mengarah ke sana atau belum? Karena ya mungkin negara kita belum semaju negara Skandinavia ya. Kita masih banyak fokus-fokus lain yang lebih perlu diprioritaskan, misalkan ekonomi gitu atau kesehatan. Sementara ini kan masuk di ranah mungkin kalau bisa aku bilang keluarga ya, ranah apa ini? Sosial, apa ya? Di ketahanan keluarga atau apa? Sementara lagi didengung-dengungkan nih untuk ketahanan keluarga nih. Mungkin itu akan jadi di nomor kesekian lah, prioritas kesekian lah. Kalau menurutmu masih seberapa lama kita harus harus menunggu untuk ketahanan keluarga ini untuk perempuan Indonesia? Ya, kalau gambaran secara garis besarnya, aku nggak tahu, Sandra. Mm, Jujur mm, nggak mm, pernah, maksudnya sampai yang sejauh itu, kira-kira projectionnya gimana. Cuman mm. kalau melihat trennya saat ini, kan semakin banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang duduk di puncak kepemimpinan, baik itu institusi, organisasi, atau ya organisasi yang lebih besar lagi, atau perusahaan. Ya. Uh, Cuman memang perlu ada perbaikan support system, perlu ada upaya supaya para perempuan ini bisa kembali bekerja, bisa kembali berkarir. Jadi mereka ya upayanya itu harus di level yang lebih luas, ya di level negara. Jadi kalau Tapi menurutmu pertanyaan kalau seberapa meskipun besar ya, masih seberapa lama, nggak tahu. mm-mm. Jadi meskipun menurutmu udah ada perempuan-perempuan yang berdiri di memegang tampuk-tampuk kekuasaan di negara kita, tapi masih kurang ya impactnya sampai ke level mikro ini loh, ke level warga Indonesia yang perempuan-perempuan ini masih belum dirasakan impact dari kebijakan-kebijakannya yang suportif untuk perempuan gitu ya. Ya mungkin ada, tapi
nggak tahu ya seberapa besar impact-nya. Memang di level-level puncak kepemimpinan seperti CEO dari Fortune 500 itu jumlah memang masih jauh Ika? di bawah laki-laki. Ya, Dadah, tadi ada berhenti sedikit. ya sorry ini kayaknya masalah. Ya, Oke. Nah, kalau dari yang pengalamanmu pernah bekerja di Indonesia sampai ke Pulau Madura gitu ya, yang kamu bisa lihat perbandingannya lah, bahkan perbandingan antara masyarakat di kota besar dengan masyarakat di daerah terpencil, yang kamu lihat itu dari perspektif perempuannya seperti apa? Kesulitan dan tantangan-tantangan perempuan di daerah-daerah terpencil itu seperti apa menghadapi peran-peran ganda ini yang harus perempuan pegang gitu, baik di keluarga dengan cita-cita mereka sendiri, dengan harus mengurus anak dan harus berkarir juga kadang untuk membantu perekonomian keluarga. Yang kamu amati dari pengalamanmu seperti apa? Perbandingan di antara daerah-daerah di Indonesia sendiri aja. aku nggak banyak mengeksplor daerah yang lain ya, Sandra. Hmm. Tapi menurutku banyak perempuan itu memang pejuang. Jadi dalam hal mereka mau bekerja keras, mereka pekerja keras. Banyak yang bekerja keras. Hanya mungkin kesempatan yang tidak ada atau wawasan yang kurang. Jadi Hmm. arah ke depan itu mereka banyak yang ya gimana ya, aku mau gimana? Segini aja cukup atau bisa lebih nggak sih? Mungkin nggak sih gini? Jadi apa ya? Mungkin ketika ketika ada peluang yang lebih besar, ada kesempatan yang lebih besar yang dibukakan untuk mereka, mungkin ya mereka akan bisa lebih maju. Dan satu lagi, biasanya banyak, nggak semua, banyak perempuan itu tidak berani mengambil pucuk kepemimpinan yang tinggi. Hmm. Bukan karena mereka nggak mampu sebetulnya, tapi mungkin karena mereka banyak yang merasa mungkin aku nggak mampu. Padahal sebenarnya mampu. Mungkin sebetulnya mampu. Hmm. Jadi mungkin menurut Jadi kalau 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 aku menurutku sih perlu ada perbaikan. perbaikan ketersediaan kesempatan ya Ika. Kalau yang aku tangkap dari pendapatmu ya, ketersediaan kesempatan dan teladan perempuan mungkin ya. Mungkin mungkin belum banyak figur-figur perempuan yang cukup bisa jadi representasi dari keseluruhan perempuan Indonesia gitu mungkin. Ya, tapi di banyak organisasi yang dirintis perempuan, pada umumnya mereka akan lebih mengedepankan uh, women empowerment. Mudah-mudahan ya, amin. Nah, Ika, kita mungkin sebentar lagi kita udah mau selesai, tapi kita mau sedikit lebih lebih sempit lagi skupnya di dalam konteks tenaga kesehatan yang perempuan, seperti kita dokter. Aku menilai bahwa kita ini meskipun perempuan, tetapi dari profesi kita sebagai dokter kita cukup punya privilege yang besar dibandingkan kelompok-kelompok masyarakat yang lain gitu ya, meskipun kita perempuan. Kamu mungkin bisa kasih pendapat, karena meskipun kita juga dari kelompok yang privilege, tetap aja masih cukup banyak sebenarnya perempuan, dokter-dokter perempuan ini yang merasakan beban ganda, beban yang multiple sebenarnya, antara misalkan dia mau melanjutkan studinya seperti kamu, misalkan sekolah spesialis, bahkan mungkin yang di dalam Indonesia sendiri itu loh,
Tapi mereka terhambat dengan itu tadi, tekanan bahwa oh mereka harus merawat anak-anaknya, merawat suaminya. Jadi akhirnya mereka lebih memilih untuk misalkan oh berpraktek di rumah aja, aku cukup dengan praktek di rumah aja, aku nggak meneruskan sekolahku lagi supaya aku bisa merawat anak-anakku dan suamiku gitu. Menurutmu masih banyakkah seperti ini dan mungkin kamu ada pendapat tentang kondisi seperti ini gimana? Kalau secara keseluruhan sih aku nggak tahu ya Sandra. Maksudnya karena kita kan nggak pernah punya datanya, Mm-mm. jadi nggak bisa bicara secara objektif. Tapi mungkin ada dan mungkin tidak sedikit. Ya, menurutku sih salah satunya adalah komitmen bersama pasangannya. Ya, perlu dikomunikasikan, perlu ada komitmen di antara keduanya. Ya, untuk bisa, karena itu kan rumah tangga itu diciptakan supaya keduanya sama-sama bahagia dan anaknya juga bahagia. Mm-mm. Mm-mm. Benar. Dan itu kembali ke halo Ika, halo Ika. Dan Ya, itu ya, sebenarnya kembali ke ya. keputusan masing-masing ya, kembali ke pilihan masing-masing, Mm-mm, cita-cita dari keluarga itu mm-mm, masing-masing mm-mm, seperti apa gitu kan. mm-mm, Asal sudah dikomunikasikan, eh, mudah-mudahan eh, kita-kita ini tenaga medis atau dokter yang perempuan tidak merasakan pilihan-pilihan itu sebagai beban ya. Artinya misalkan kamu mau lanjut studi lagi tapi ada anak-anak gitu ya. Seharusnya tidak merasakan itu sebagai beban tetapi sebagai anugerah ya yang kamu bilang tadi itu ya. Anak-anak itu eh, anugerah sebenarnya diberikan dari yang di atas. Sama juga seperti cita-cita kan. Cita-cita itu kan juga sebenarnya kan anugerah ya kan Tuhan yang memberikan kita ini semangat untuk mengejar cita-cita itu kan juga anugerah dari Tuhan gitu. mm-mm, mm-mm. Betul sekali. Hal yang sulit itu bukan berarti nggak mungkin, Sandra. Mm-mm, mm-mm, benar. Tapi memang Ika, perlu bentar lagi. effort yang lebih. Mm-mm. Tapi kan sebenarnya perempuan bisa ya, bukan berarti nggak bisa gitu. Dan kamu sudah membuktikannya. Ika, kamu boleh kasih penutup karena kita sebentar lagi akan selesai, sudah mau hampir 1 jam. Silahkan memberi semangat mungkin untuk teman-teman perempuan Indonesia. Ya, mungkin ini aja ya. Ya, hal yang sulit itu bukan berarti hal yang tidak mungkin. Difficulty doesn't mean impossible. Hardship is just hardship, but it's still doable. Ika, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Sama. dan bersharing. Aku yakin banyak sekali teman-teman yang terinspirasi sama kisah hidupmu dan akhirnya Semoga ya. terbuka untuk berani mengejar cita-citanya meskipun banyak tantangannya. Tetapi seperti kamu bilang tadi, meskipun terlihat sulit bukan berarti nggak mungkin dan harus dicoba dulu karena kalau misalkan nggak dicoba nggak akan pernah tahu ya kan. Betul sekali. Ika, sehat selalu untuk Nah, kamu. terima Salam kasih untuk Sandra juga. kamu juga. Jaga kesehatan selalu di negeri orang. Mudah-mudahan kamu segera kembali ke Indonesia. Kita bisa bertemu secara langsung ya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Ika. Aku tutup ya Instagram Live sore hari ini. Sudah malam bisa. Dah, Ika. Sekali lagi terima Ya, kasih. Sehat selalu. Dah, sama-sama. teman-teman.